Assalamualaikum, ngerjain PR yuk. Nah, sebelumnya baca doa dulu dong. Nah, ini adalah video pertama, jadi saya mau kenalan dulu. Adik-adik atau teman-teman bisa panggil Teh Ica ataupun bisa panggil Ica. Channel Kotak CH ini kita bakalan ngebahas materi tentang pelajaran akuntansi. Di pertama-pertama mungkin ya video ini kita bakalan fokus ke pembahasan akuntansi di kelas 12. Di kelas 12 itu kan ada pembahasan akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Nah, di video pertama ini kita bakalan bahasnya adalah tentang persamaan dasar akuntansi atau biasanya disebut PDA. Persamaan dasar akuntansi atau PDA itu dia ada rumusnya ya. Rumusnya harta sama dengan utang plus modal. Ini rumus dasarnya. Atau bisa aja nama lainnya, harta itu kan nama lainnya aset, sama dengan kewajiban. Kewajiban itu nama lain dari utang ya, plus ekuitas atau equity lah ya, boleh. Aset, liabilities plus equity juga sama aja ya, itu nama lainnya. Jadi ini rumus yang harus diingat ketika teman-teman atau adik-adik dapat soal, selesaikanlah atau buatlah persamaan dasar akuntansi gitu ya. Nah, gimana sih caranya buat ngerjain persamaan dasar akuntansi ini? Setelah kita tahu rumusnya, biasanya kan di soal itu ada tanggal transaksi dulu kan, tanggal transaksi, baru bawahnya selesaikanlah transaksi tersebut dengan kalian membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, langkah awalnya berarti adik-adik atau teman-teman harus tahu dulu mana yang termasuk aset, mana yang termasuk kewajiban, dan mana yang termasuk ekuitas, atau mana yang termasuk harta, mana yang termasuk utang, atau mana yang termasuk modal. Sama aja ya. Nah, kita bahas dulu nih supaya nanti nggak bingung. Emang yang masuk ke harta itu apa aja, yang masuk ke utang itu apa aja. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas mengenai harta dulu. Harta atau aset. Punya harta, biasanya kalau udah ngomongin harta, ngomonginnya terkait dengan uang nih. Karena harta itu kalau secara pengertian bisa dikatakan dia adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Nah, kalau secara garis besar harta itu gampangnya dibagi dengan harta lancar, harta tetap. Harta tetap pasti berwujud ya. Ada juga hartanya yang tidak berwujud. Goib dong, enggak sih. Harta yang tidak berwujud tuh kayak goodwill dan lain sebagainya. Tapi di sini Ica bakalan bahas yang sering keluar di soal kelas 12 semester 1 aja ya, terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Biar teman-teman tuh nggak langsung serem dulu gitu, aduh akuntansi mah ribet nih, banyak pembagiannya, ribet ngitung-ngitung mulu. Enggak kok, sebenarnya akuntansi sebenarnya lebih mudah karena dia bisa dilogikakan dengan menganggap kita sebagai yang bertransaksi di soal tersebut gitu ya. Jadi gampangnya gini aja, harta lancar, teman-teman ingat ya, atau ada ingatnya, itu terdiri dari kas mah uang lah ya. Berikutnya piutang. Apa bedanya utang dan piutang? Kalau misalnya gini nih, Tece pinjam uang dong 10.000. Nah, kamu yang minjem uang nyatetnya utang, kalau saya yang minjemin nyatetnya piutang gitu ya. Gampangnya tagihan lah ya. Kas, piutang, perlengkapan. Nah, ini yang sering muncul gitu ya. Kas, piutang, perlengkapan ini termasuknya adalah harta lancar. Harta lancar itu habis pakai biasanya ya, dan jangka waktunya kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah, kalau harta tetap, teman-teman ingatnya atau adik-adik ingatnya, bisa peralatan, bisa juga ya yang berwujud biasanya kendaraan. Peralatan tuh kayak apa sih? Peralatan tuh kayak komputer, apalagi mesin-mesin, itu peralatan. Kalau perlengkapan biasanya dia yang habis pakai gitu loh ya. Kan kalau mesin-mesin itu kan jangka waktunya juga lebih lama gitu ya.
peralatan, kendaraan, gedung, dan lain sebagainya, tanah, dan lain sebagainya. Nah, ini cara rasa bisa teman-teman atau adik-adik pahami lah ya, karena ini faktanya bisa kita lihat, oh itu termasuk kekayaan gitu. Jadi ini yang termasuk ke dalam golongan harta. Ada harta lancar, ada harta tetap. Walaupun tadi kan saya sebutin ya, ada juga sih sebenarnya harta yang tidak berwujud. Cuma kalau untuk soal di kelas 12 itu biasanya jarang muncul. Yang sering muncul adalah ini, kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Yang lain juga sering muncul sih ya. Jadi tenang aja, gampang kok ngingetin ini aja harta. Nah, berikutnya bagaimana dengan kewajiban ataupun utang tadi? Kita bahas utang. Nah, utang atau kewajiban sebenarnya gampangnya itu dia dibagi dua ya. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya ya tadi kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang kan kita fokusnya ke penyelesaian soal persamaan dasar akuntansi kelas 12 ya. Dan jarang banget di kelas 12 itu muncul utang yang jangka panjang. Paling munculnya utang yang jangka pendek. Utang jangka pendek itu ya utang usaha. Atau biasanya kita sebut utang aja sih gitu. Nah, ini utang. Gampang sih, kalau utang mah nanti terkait dengan bayarnya nanti ya. Nah, pasti itu utangnya bertambah. Bayarnya nanti, terus apa lagi ya, membayar utang berarti utangnya berkurang. Simpel kok kalau utang. Nah, itu utang. Terus berikutnya terkait dengan modal. Nah, modal dalam persamaan dasar akuntansi ini penting sih ya, karena kan kotaknya cuma ada harta, utang plus modal. Terus gimana gitu dengan, saya pernah denger nih ada akun Prive, itu masuknya kemana? Nah, ini dia kan belum ada nih Prive. Modal itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jelas yang pertama biasanya nih di awal transaksi. Misalnya Ica menyerahkan uang untuk memulai usaha. Nah, berarti usahanya apa nih? Misalnya rental mobil, menyerahkan uang 10 juta untuk usaha rental mobil. Nah, berarti perusahaan rental mobilnya nambah dong kasnya, dan menyerahkan uang 10 jutanya itu berarti menambah modal. Berarti jelas banget kalau di awal transaksi pasti akan menambah modal awal. Nah, apalagi nih transaksi-transaksi yang mempengaruhi modal? Yang berikutnya yang mempengaruhi modal adalah pendapatan. Pendapatan kan nggak ada nih ya kolomnya. Kalau ini kan nanti spesial, dia ditulisnya satu-satu di aset. Nah, kalau pendapatan nggak ditulis di ekuitas, atau boleh juga sih, tapi biasanya di kelas 12 nggak, cuma angkanya aja. Nah, pendapatan ternyata ini mempengaruhi modal di persamaan dasar akuntansi. Apa sih ciri-ciri di soal itu dia bisa dikatakan ada pendapatan? Karena kita bahasnya adalah perusahaan jasa, pokoknya kalau di soal itu ada jasa atau ada servis, itu pasti pendapatannya nambah gitu. Dan pendapatan nanti akhirnya efeknya dia akan menambah modal. Dia akan menambah modal di kolom ini ya. Nanti sebenarnya ada kolom keterangan harusnya. Nanti kita jabarkan bagaimana akhirnya persamaan dasarnya. Pendapatan di persamaan dasar akan menambah modal gitu ya. Azan dulu. Nah, modal itu bukan hanya dipengaruhi oleh pendapatan aja ya di persamaan dasar akuntansi. Modal itu berikutnya dipengaruhi oleh Prive atau disebutnya adalah pengambilan pribadi ya. Pengambilan pribadi apa sih? Pengambilan pribadi uang perusahaan untuk kepentingan pemilik gitu, bukan untuk kepentingan perusahaan. Namanya Prive atau ada yang baca prive gitu lah ya. Nah, Prive ini nanti efeknya dia akan mengurangi modal di persamaan dasar akuntansi gitu ya. Nah, yang terakhir yang mempengaruhi modal di persamaan dasar akuntansi, yang terakhir ada yang namanya pengeluaran. Baik itu pengeluarannya berupa
beban atau berupa biaya. Karena sebenarnya secara pengertian beban itu berbeda dengan biaya. Tapi kalau untuk di kelas 12 ya, itu nggak fokus ke perbedaan, nggak fokus banget gitu ke perbedaan beban ataupun biaya. Jadi teman-teman cek aja gitu ya, kayak misalnya mengeluarkan uang untuk bayar gaji, itu kan beban gaji gitu ya, rutin. Nah, yang penting dia pengeluaran. Nah, ini masuknya ke berpengaruh terhadap modal. Nah, ini nanti pengaruhnya adalah dia akan mengurangi modal. Kayak misalnya tadi contoh ya. Contohnya apa? Misalnya tadi bayar gaji, kan pengeluaran tuh. Bayar gaji kan dia nanti akhirnya jadi beban gaji. Nah, beban gaji ini ya tadi mengurangi modal kalau di persamaan dasar. Bayar listrik ya jadi beban listrik gitu loh. Nah, ini nanti di persamaan dasar akan mengurangi modal gitu ya. Dan di sini perlu diingatkan pengeluarannya bukan pengeluaran untuk bayar utang. Pengeluaran untuk bayar utang. Kenapa? Karena kalau untuk bayar utang di sini jadinya kalau bayar utang ya utangnya berkurang, bukan akhirnya mempengaruhi modal. Nah, ini nih ya dasar-dasar yang perlu kita perhatikan buat ngerjain persamaan dasar akuntansi. Tadi udah teorinya dikit. Yang berikutnya adalah gimana sih? Ada soal, transaksi, terus pertanyaannya buatlah persamaan dasar akuntansi. Langkah awalnya berarti kita bikin dulu kan tabelnya. Tapi saya bingung bikin tabelnya tuh gimana, kan kita cuma tahu rumusnya doang, harta sama dengan utang plus modal. Terus gimana? Kalau Ica sih biasanya gini dulu bikin, dan space ruangan untuk harta itu kasih aja yang besar gitu. Boleh teman-teman kosongin dulu, nanti diisi dengan analisis transaksi, ataupun boleh di sini yang standar sering keluar, kayak misalnya harta ada kas ya. Terus juga ada piutang, standarnya itu. Terus ada apa lagi ya? Perlengkapan, terus juga ada peralatan gitu ya. Terus juga kalau ada kendaraan ya kendaraan, dan lain sebagainya gitu. Bisa aja sih kendaraan, gedung, tanah, harta tuh kan banyak ya. Terus juga ada akumulasi gitu ya. Tergantung soalnya sih, tapi yang biasanya sering keluar tuh ya ini kas, piutang, perlengkapan gitu, peralatan. Ataupun kalau di buku paket itu biasanya udah ada ya. Selesaikan persamaan dasar akuntansi ini dengan tabel seperti di bawah ini. Nah, itu lebih enak banget tuh. Kalau udah kayak gini kan tinggal di garis-garis aja, terus ya udah kerjain. Nah, contoh pengerjaannya kita bakalan nih kerjain soalnya. Nah, ini tabel yang sederhananya aja gitu sih ya. Nah, tadi kan kita udah mulai nih terkait dengan kolom-kolom untuk persamaan dasar akuntansinya. Nah, ini Ica kecilin ya, soalnya biar ada kelihatan soalnya, terus kelihatan juga kolom-kolom persamaan dasar akuntansinya. Nah, ini ceritanya soal esainya. Nah, ini lembar jawaban kita. Biasanya kan tadi bikin ya kolom harta sama dengan utang plus modal. Jangan lupa dikasih judul ya. Tadi kan salon Rani per Januari misalnya 2020. Ini dikecilin aja biar muat. Dan di kolom harta itu standar. Yang kita ingat ada kas, piutang, perlengkap. Kas, piutang juga gak masalah sih. Nanti tinggal ditambahin aja, cuma biar enak aja ya. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Dan kalau di kelas 12 apa nih? Kolom yang seperti ini biasanya udah jadi tuh, tinggal dipindahin aja. Nah, berikutnya pula lihat di soal esainya, ini kan kemungkinan besar akuntansi itu angkanya besar ya, angkanya kebanyakan itu dalam jutaan rupiah, dalam puluhan juta, dalam ratusan juta, atau bahkan dalam miliaran. Nah, supaya enggak ribet, bukan mempermudah untuk nulis nol-nolnya, boleh disingkat. Tapi jangan lupa teman-teman atau adik-adik kasih keterangan. Mau disingkatnya berapa? Kalau mau dihilangin nolnya 3 berarti dalam ribuan rupiah. Misalnya 200 di sini nyatetnya, berarti itu kalau ada keterangan dalam ribuan rupiah artinya dalam 200.000 rupiah. Kalau mau nyingkatnya jutaan rupiah,
berarti dalam jutaan rupiah, berarti angkanya disingkatnya, nolnya dihilanginnya 6 gitu ya. Dan biasanya sih simpel aja, kita ngilanginnya nggak banyak-banyak ya, bukan ngilangin, menyingkatnya nggak banyak-banyak, kita sepakati aja, kita singkatnya nolnya 3. Tapi jangan lupa dikasih keterangan di kolom kertas kerja di kolom persamaan dasar kalian adalah dalam ribuan rupiah gitu ya, dalam ribuan Rp. Jadi biar ketahuan, oh itu tuh nolnya disingkatnya 3 gitu. Oke, kita mulai nih ya. Udah siap kertas kerja persamaan dasarnya, kolom persamaan dasarnya, ini soalnya, kita mulai analisis. Yang pertama, tanggal 1 ini kita bikin aja lah ya, soalnya yang sederhana aja dulu. Tanggal 1 bulan 1 berarti 1 Januari 2020, Rani menyerahkan uang tunai. Nah, berarti di sini ada kata kuncinya, uang tunai. Uang tunai itu, nah kayaknya semuanya udah pada paham. Uang itu kalau di akuntansi bahasanya adalah kas. Kalau Rani menyerahkan uang tunai ke salonnya dia, berarti ini catatannya salon, bukan catatannya Rani. Ini kan salon Rani, berarti catatannya salon ya. Ketika Rani ngasih uang untuk memulai modal usahanya, berarti uang di salonnya itu nambah apa berkurang? Bertambah. Berarti ada kas dong teh yang bertambah. Betul, sebesar berapa? 50 juta. Oke, 1. Kas yang bertambah tanggal 1 bulan 1 2020. Kasnya bertambah berapa? 50 juta. Tuh, 1. Ini udah kayak gini doang teh, bener? Belum, cek aja kan, harta sama dengan utang plus modal. Ini hartanya 50 juta, sebelah sininya masih 0, berarti masih ada yang lainnya. Ada yang belum kita analisis. Baca lagi soalnya. Rani menyerahkan uang tunai sebagai modal awal. Berarti ada uang tunai, berarti tadi ada kas yang bertambah. Uang tunai yang diserahkannya itu sebagai modal awal. Udah jelas tadi di penjelasan sebelumnya. Berarti ini menambah modal. Ada modal yang bertambah. Kasih keterangan modal di sini sebesar 50 juta. Gitu ya. Nah, kalau yang mempengaruhi modal agar memudahkan bikin laporan keuangan, itu kasih keterangan ya. 50 juta itu adalah sebagai modal awal gitu. Oke, selesai transaksi 1 Januari, selesai. Lanjut kita ke transaksi yang nomor 2. 2 Januari. Dibeli tunai. Wah, dibeli tunai perlengkapan. Kalau dibeli perlengkapan, apa yang terjadi dengan perlengkapan? Misalnya dibeli ATK, alat tulis. Salon beli alat tulis, berarti alat tulis di salonnya bertambah apa berkurang? Pasti bertambah. Sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Berarti tanggal 2 Januari 2020 ada perlengkapan yang bertambah sebesar 4 juta. Karena dalam ribuan rupiah kita singkat nolnya 3. Udah selesai? Ternyata belum. Terus ada keterangan dibelinya tunai. Yang namanya tunai pasti langsung ngeluarin uang kan untuk beli perlengkapan tersebut. Nah, efeknya kalau dibeli tunai ini berpengaruhnya terhadap kas yang berkurang. Jadi ada kas yang berkurang sebesar berapa ya? Sebesar 4 juta. Nah, di akuntansi berkurang itu minus ya. Minus itu simbolnya kurung. Jadi tinggal dikurung aja sih. Dikurung sebesar berapa? 4 juta. Nah, karena sudah ada 2 transaksi, ini transaksinya ada 2. Biasanya di persamaan dasar itu supaya mempermudah kalian langsung untuk dijumlahin. Caranya gimana? Kalau udah transaksinya ada 2 kayak gini, ya sudah, tinggal digaris aja, terus disaldokan. Digaris dan saldokan. 50 juta dikurangi 4 berarti tinggal 46 juta. Kalau ini kosong dengan T, iya udah kosongin aja. Ini turunin 4 juta. Ini nggak ada, ini belum ada, ini belum ada, dan ini turunin. Ini kan yang kedua nggak ada transaksinya. Turunin 50 juta. Gampang kan? Oke. Kita lanjut dulu ke transaksi yang ketiga. Dibeli peralatan. Apa yang terjadi kalau dibeli peralatan? Ya berarti peralatan di salonnya nambah dong. Berarti ada peralatan teh yang nambah. Siap. Berapa nih? 6 juta.
Mana kolom peralatan? Tanggal 3 Januari ada di kolom peralatan nambah sebesar 6 juta. Gitu ya. Dari CVA. Tapi ternyata peralatan yang dibeli kita baru bayar berapa? Bayarnya adalah sebesar 2 juta. Baru bayar pakai apa? Bayar pakai kas. Berarti kalau bayar pakai kas, kasnya pasti berkurang sebesar berapa? 2 juta. Jadi ternyata ada kas nih yang berkurang teh sebesar 2 juta. Ya udah, di sini dong sebesar 2 juta. Gitu ya. Nah, udah teh gitu doang. Nah, kita lihat lagi. Kita beli peralatan 6 juta. Baru bayar 2 juta. Ini aja transaksinya belum balance nih. Kalau yang lain kan udah balance ya. 4 dikurangi 4 ini 0. 11 ininya 0. Ini 50 juta, ini 50 juta. Terus ini 6 juta. Berkurang 2 juta. Pasti masih ada sisanya. Beli peralatan 6 juta, baru bayar 2 juta. Sisanya namanya apa? Utang. Nah, berarti ada utang yang bertambah sebesar berapa? 4 juta. Gitu ya. Udah selesai balance kan? Nah, silahkan dijumlahkan lagi. Gitu ya. Turunin. 46 dikurangi 2 jadi 44. 44 juta. Ini 0. Ini turunin sebesar 4 juta. Ini turunin 6 juta. Ini belum ada akumulasi. Ini turunin 4 juta. Dan ini nggak ada. Ingat ya, kalau yang nggak ada yang gak usah dikasih keterangan sih. Ini supaya mempermudah aja nanti biar bikin laporan keuangannya. Oke? Itu tanggal 3 Januari. Tanggal 4 Januari, lanjut lagi kita. Diterima tunai. Nah, nerima tunai berarti nerimanya apa? Pasti nerimanya kas kan? Berarti kalau nerima kas, kasnya bertambah. Sebesar berapa? 2 juta. Di tanggal 4 Januari, kasnya bertambah sebesar 2 juta. Nerima kas 2 juta gara-gara apa? Ternyata nerima kasnya itu untuk pekerjaan hari ini. Sedangkan kan ini pekerjaannya salon ya. Tadi masih ingat yang mempengaruhi modal? Pokoknya kalau ada kata-kata pekerjaan, jasa, servis, ini pengaruhnya adalah pendapatan. Dan pendapatan di persamaan dasar akuntansi itu akan menambah modal. Jadi tinggal di sini nih di kolom modal bertambah 2 juta. Kasih keterangan, ingat. 2 juta ini apa? 2 juta ini adalah pendapatan gitu ya. Nah, sudah? Ya udah turunin. Balance kan tuh. Udah balance, sudah ke ciri. 4 tambah 4, 44 tambah 2, 46. Ini enggak ada, ini turunin 4 juta. Ini turunin 6 juta. Ini turunin 4 juta. Ini turunin 2 juta. Itu ya. Itu tanggal 4. Bagaimana dengan tanggal 6? Nih, tanggal 6. Dikirimkan tagihan. Wah, kita ngirim tagihan nih. Tagihannya 12 juta kepada PTX. Tagihan itu apa sih? Tagihan itu berarti mereka punya utang ke kita. Apa tuh tadi bahasanya? Adalah piutang. Atau biasanya di soal-soal di buku-buku paket kelas 12 itu dikirimkan faktur. Itu sama aja ya, dikirimkan tagihan. Nah, ini identik dengan piutang. Berarti piutang kita belum dibayar atau mereka belum bayar utang. Mereka kan nyatetnya utang, kalau kita nyatet tagihan piutang. Kalau baru dikirimkan mereka belum bayar, berarti piutangnya bertambah. Tanggal 6 Januari ada piutang yang bertambah sebesar 12 juta. Piutang bertambahnya, kok kita punya piutang sih, gara-gara apa? Ternyata telah selesai jasa. Berarti selesai pekerjaan kita kan? Setelah selesai pekerjaan kita, ingat jasa pekerjaan atau nggak tadi servis, ini pasti identik dengan pendapatan gitu ya. Dan pendapatan itu efeknya kalau di persamaan dasar akuntansi akan menambah modal. Nah, ini nih, di sini nih, berapa nambahnya? Sebesar 12 juta. Nah, ini ini ciri-ciri banget ya. Pokoknya kalau kerjaan kita, mereka langsung bayar tunai, kita dapat kas. Yang kayak tanggal 4 Januari. Tapi kalau kerjaan kita udah selesai, tapi mereka belum bayar, ya tagihannya namanya piutang. Ya, oke, lanjut. Ini jumlahin dulu. 46 berarti diturunkan, 46. Ini 12 juta, ini 4 juta,
ini 6 juta, ini turunin nggak ada, ini nggak ada pengaruhnya ya, turunin 4 juta, ini 12 tambah 12 berarti 14 juta. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 7 Januari, dibayar utang. Nah, dibayar utang, kita langsung efeknya ke fokusnya ke utang dulu nih. Kalau kita bayar utang, apa yang terjadi dengan utang? Berarti si utangnya itu berkurang gitu. Ingat ya, bayar utang pasti utang kita berkurang lah ya. Nah, terus bayar utang, kalau bayar-bayar tuh pakai apa? Pasti pakai kas lah. Bayar pakai kas, dan kasnya bertambah apa berkurang? Berarti kalau bayar berkurang sebesar 1 juta. Tanggal 7 ada utang yang berkurang. Tadi kita fokusnya ke utang dulu. Bayar utangnya baru 1 juta doang, berarti 1 juta. Bayar utangnya pakai apa? Pakai kas, berarti berkurang kasnya sebesar 1 juta. Selesai? Oke, tinggal dijumlahkan gitu ya. Turunin 46 dikurangi 1 berarti 45. Ini 12 turunin. Ini 4 juta. Ini 6 juta. Lalu ini utangnya tinggal 3 juta. Ini turunin tinggal 14 juta. Gitu ya. Oke, tadi kita udah sampai di tanggal 7 Januari, lanjut dulu ya. Nah, di tanggal 10 Januari, di sini soalnya adalah dibayar gaji. Masih ingat tadi keterangan, bukan pembahasan kita di apa aja yang mempengaruhi modal, salah satunya adalah termasuk pengeluaran-pengeluaran kecuali pengeluaran untuk bayar utang. Nah, dibayar gaji itu nanti masuknya dia ke beban gaji. Kalau dibayar listrik, ya beban listrik gitu. Dan ingat, kalau ada beban itu di persamaan dasar akuntansi, dia efeknya akan mengurangi modal. Yuk, kita masukin. Tanggal 10 Januari, dia mengurangi modal sebesar 5 juta. 5 juta. Dan ingat, apa-apa yang mempengaruhi modal kasih keterangan, dia adalah beban gaji. Oke. Nah, terus apalagi nih? Nih, kata kuncinya juga dibayar. Kalau bayar itu pasti pakai apa? Kas, uangnya keluar gitu ya. Bayar pasti kasnya keluar. Kas keluar artinya kasnya berkurang. Kas berkurang sebesar 5 juta. Di sini ya. 5 juta, ingat kalau berkurang itu dikurung. Lalu, nah, kita langsung jumlahin. 45, 5 berarti 40. Ini turunin 12, ini turunin 4, ini turunin 6, ini belum ada, ini turunin 3, ini 64 dikurangi 5, 59 ya, 59.000. Oke, lanjut ya. Ke 12 Januari diambil uang untuk kepentingan pribadi pemilik. Tadi di awal juga udah dijelasin ada yang namanya akun prive. Kalian bacanya apa? Aku prive atau prive. Soalnya akun bahasa Inggrisnya drawing ya. Nah, diambil uang untuk kepentingan pribadi pemilik, ini prive. Nah, prive di persamaan dasar akuntansi itu nanti efeknya mengurangi modal. Ya, mengurangi modal. Tanggal 12 Januari modalnya berkurang sebesar 1 juta karena ada prive. Nah, terus yang namanya diambil uangnya diambil ya untuk kepentingan pribadi, berarti uang di perusahaannya berkurang. Ada kas yang berkurang. Kasnya berkurang sebesar 1 juta. Oke, balance ya. Kita jumlahkan. 40 dikurangi 1, 39. 39, ini turunin 12, ini turunin 4, ini turunin 6, ini belum ada, ini turunin 3, ini 59 dikurangi 1, 58 ya. Oke, masih bener nih ya. Lalu berikutnya tanggal 13 Januari diterima pembayaran piutang. Diterima pembayaran piutang. Mereka bayar utang ke kita. Mereka kan bilangnya, nih gue bayar utang gitu ya. Kalau kita kan, oh iya, tagihannya dikurangi karena kamu bayar tagihan. Nah, apa yang terjadi dengan piutang? Tentu saja pasti piutangnya berkurang
karena memang mereka bayar tagihan ke kita gitu ya. Tanggal 13 bulan 1 ada piutang yang berkurang sebesar 8 juta. Oke. Nah, terus mereka bayar tagihannya ke kita, bayar pakai apa? Pakai kas. Berarti kita nerima ya. Di sini juga udah ada sih kata-katanya diterima. Apa yang diterimanya? Berupa kas. Berarti ada kas yang bertambah. Sebesar berapa? 8 juta. Ya. Kecil banget ya, kelihatan lah ya. Karena di sebelahnya kan ada soalnya. Oke, sok. Turunin 39 ditambah 8 berapa jadi? 9, 10, 7, 47. Ya, ini berarti 4. Ini 4. Ini 6 juta. Ini nggak ada, masih nggak ada, ini turunin. Ini tadi nggak ada, 58. Oke. 58 ya, 8 ini. Oke, lanjut dulu, terakhir, soal yang terakhir. Penyusutan peralatan sebesar 500.000. Nah, ini nih ya. Kalau bentuk soalnya kayak gini, penyusutan itu nanti akan terjadinya di harta tetap gitu ya. Harta tetap kan berwujud. Nah, nanti akan ada 2 akun yang muncul di sini. Yang pertama, ada akun beban penyusutan. Apa yang disusutkan tergantung soal. Ini dia yang ngomongin peralatan, berarti beban penyusutan peralatan. Kalau yang disusutkannya kendaraan, ya beban penyusutan kendaraan. Dan di persamaan akuntansi, beban itu mempengaruhinya ke modal. Dia akan mengurangi modal. Oke, tanggal 15 modal berkurang sebesar 500.000. Aduh, ini bukan 1 ya, ini dikurung 500.000. Kasih keterangan apa sih yang 500.000? Ini ada beban penyusutan peralatan. Biarin maksa kecil banget. Nah, terus satu lagi akun yang bakalan muncul adalah akumulasi. Akumulasi itu apa sih? Pertambahan. Apa yang ditambahinnya? Penyusutan. Penyusutan tadi ya. Pengurangan nilainya. Apa yang disusutkan ya? Peralatan. Dan ini karena pertambahan pengurangan nilainya, pertambahan penyusutannya, ini masuknya ke harta tapi dia nilainya minus gitu. Dia, ini udah ada kan ya kolomnya, dia nilainya minus. Jadi langsung berkurung, dikurung di sini 500 gitu ya. Dan nanti akumulasi pun nanti kita bakalan bahas di neraca ya. Dia masuk ke sisi aktiva tapi tetap nilainya minus karena memang akumulasi mengurangi harta. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan, turunin. 47, ini 4.000, ini 4.000, ini 6, ini minus 500, tetap ditulisnya minus 500, ini 3.000, ini 57.500. Oke. Udah dong, udah selesai. Nah, untuk meyakinkan bahwa persamaan kita benar, kita balikin lagi ke rumusnya. Rumusnya itu kan harta sama dengan utang plus modal. Nah, berarti ini kan patokannya nih harus sama dengan. Coba di pastiin balance-nya punya kita, sisi sebelah harta sama dengan sisi sebelah utang plus modal. Di sini kan plus modal. 47 ini 10, 57 tambah 4 berapa? 57 tambah 4 berarti 61 dikurangi 500. 60 500 ini kalau dijumlahin 60 500. Berarti sisi sebelah sini harus 60 500. 57 500 ditambah 3 sama ya. 60 500. Yeay, balance. Alhamdulillah. Nah, ini dia video kali ini membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Terima kasih kepada teman-teman ataupun adik-adik yang telah menyaksikan channel ini. Terus dukung channel ini dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.